Nah, hari ini judulnya adalah tentang bagaimana kita mengatasi kram pada otot kaki maupun tangan. Gitu ya kira ya. Pasti ada dari kita pernah mengalami. Banyak orang yang mengalami dan biasanya itu pada orang dewasa lebih banyak daripada pada anak-anak dan dewasa dan khususnya juga pada lansia. Jadi ini sekadar tips singkat saja bagaimana kita mengatasi dan kenapa itu bisa terjadi. Next, please. Oke. Okay. Jadi kalau kita bicara kram otot, kita mesti ngerti dulu apa sih kram otot. Kita hanya bisa merasakan biasanya kram. Jadi merupakan satu apa ya? Bagaimana otot itu mengalami satu kontraksi atau mengencang dengan keras, dengan kuat, secara tiba-tiba dalam berapa detik sehingga berapa menit, dan itu pun menimbulkan rasa nyeri ya. Dan apa namanya nyeri itu ya bisa ringan, bisa juga nyeri sekali sehingga kita merasa tidak bisa menahannya. Ya itu kira-kira pengertiannya, dan saya yakin dari kita semua pernah mengalami. Saya sendiri tadi pagi udah mulai agak kram. Jadi bisa cerita yang saya rasakan tadi pagi misalnya. Nah itu soal kram. Mungkin kalau kita lihat next please, bagaimana gambarannya? Di mana aja kram itu? Ya bisa pada semua otot tubuh kita. Tapi yang paling sering itu kita lihat itu di kiri itu kan ada jari tangan kita. Jari tangan kita kram. Dan kram itu biasanya kalau saya mengalami beberapa kali pernah dulu, yaitu jempol saya sama dari telunjuk saya itu saling mendekat dan kemudian mendekati jari-jari yang lain gitu. Dan itu jadi tiba-tiba dan ya kita mau nahan nggak bisa, dia bergerak ke arah ke dalam gitu. Nah di sebelah kanan itu adalah pada kaki jarinya tuh bisa ekstensi seperti itu. Di bawahnya itu sebelah kiri itu gambar paha, otot paha itu yang, dan paling kanan kita lihat itu ada betis. Itu yang paling sering itu yang betis ya, karena betis atau paha itu adalah pada tempat kaki yang menanggung beban yang paling berat di antara bagian tubuh kita yang lainnya. Jadi kita bisa lihat bahwa otot itu kadang-kadang seperti kalau dia lagi kram, mencut dia melekuk gitu, saking kuatnya kontraksi otot itu, dan kontraksi itu pasti nyeri yang luar biasa. Nah, mari kita lihat berikutnya, next, itu pada orang lansia ya. Kita lihat pada orang lansia itu sering terjadi pada malam hari, pada orang lanjut usia. Malam hari ketika kita sedang tidur atau baru tidur atau kita baru bangun, gitu. Kita bisa mengalami kram tiba-tiba seperti itu. Nah itu kenapa ya itu terjadi? Ya ada sulit juga untuk diketahui kenapa, tapi dugaan kuat itu adalah karena pada waktu kaki itu posisi kaki kita itu lurus ke bawah gitu ya. Jadi posisi ujung kaki kita juga mengarah ke bawah, itu namanya kita sebut sebagai posisi plantar. Posisi plantar itu sehingga otot-otot yang betis itu yang memendek dan bisa rentan terhadap terjadinya kram itu ya bahasanya. Jadi ya kalau mau lihat-lihat juga bisa juga mungkin juga karena kakinya posisinya nggak gerak-gerak juga bisa aliran darah melambat sehingga suplai darah berkurang, bisa juga jadi kram gitu. Nah berikutnya pada slide pada lansia sering terjadi juga ada kekurangan mineral-mineral tertentu dalam tubuh kita, ada kalsium, kurang kalium atau magnesium gitu ya, yang bisa juga menyebabkan kram. Jadi bukan saja karena penggunaan yang berlebihan. Jadi pasti bahwa kram itu kalau tidur itu kita nggak usah panik gitu, karena memang sakit tapi kita bisa atasi sebenarnya. Slide berikutnya, next. Nah itu sebab-sebab yang lain yang sering ditemukan orang, misalnya pada olahraga atau aktivitas fisik yang terlalu berat, olahraga yang terlalu dipaksakan, atau olahraga yang sebelumnya nggak ada pemanasan peregangan otot, sehingga otot itu menjadi kelelahan dan dia bereaksi, kontraksi pada ototnya. Pada wanita hamil juga bisa terjadi karena masalah terkait dengan mineral yang kurang tubuhnya. Gangguan metabolisme dari tubuh kita,
Selanjutnya ada efek samping obat dari misalnya golongan statin. Jadi orang lanjut usia tuh biasanya sudah penyakitnya tuh bermacam-macam. Ada hipertensi, ada pembuluh darah yang menyempit, ada kolesterol yang tinggi kan begitu, ada macam-macam lagi yang gula yang naik misalnya. Nah, kolesterol yang tinggi itu seringkali diobati dengan obat-obat termasuk dalam golongan statin. Dan ada orang-orang yang peka tidak tahan terhadap statin itu, sehingga kakinya menjadi sakit, nyeri, kejang gitu ya, menyebabkan dia sulit untuk beraktivitas, sehingga dicarilah obat-obat lain yang lebih tidak begitu banyak menimbulkan reaksi kram. Kemudian yang berikutnya adalah kekurangan suplai darah ya ke otot-otot kaki, tangan atau bagian tubuh lainnya yang terjadi karena ada penyempitan pembuluh darah. Itu juga biasa terjadi pada orang lanjut usia karena pembuluh darahnya sudah makin kaku, mengalami arteriosklerosis. Jadi suplai darah ke otot-otot itu juga berkurang. Kekurangan oksigen dan kekurangan nutrisi. Sisi lain juga diduga dehidrasi juga bisa menimbulkan kram otot-otot seperti itu. Jadi ini hanya beberapa, ada juga yang lain-lain, tapi ya yang penting saya sebutkan ini saja. Sehingga kita mudah untuk bisa mengatasi kalau memang sering kram yang berlebihan, kita bisa mencoba memeriksa kondisi fisik kita dan kemudian mencoba mengatasi apa yang terganggu. Next. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kram otot itu? Pertama, cara mengatasi kram otot itu adalah dengan melakukan semacam peregangan otot. Ya. Jadi itu dikoreksi ya, bukan pergelangan, tapi peregangan otot. Salah ketik, maaf. Jadi otot itu perlu diregangkan, perlu di stretching untuk bisa mengurangi dan meredakan daripada kramnya itu sendiri. Yang berikutnya adalah kita dicoba dengan memijat atau menggosok bagian otot yang terkena itu dengan secara lembut gitu ya, untuk memberikan relaksasi juga. Dan yang ketiga, kalau nggak juga hilang, bisa dikompres dengan air hangat pada otot tersebut, bisa diberikan misalnya handuk hangat gitu ya. Kalau enggak ya kamar mandi ada air hangat ya, siram kaki dengan air hangat juga. Kalau beberapa hari sudah nggak terjadi, nggak bisa hilang juga, ada yang mengusulkan untuk dikompres dingin gitu ya, mengurangi peradangan. Itu kira-kira cara menangani kram. Jadi yang penting itu adalah peregangan. Nah, peregangan itu ya seperti apa? Sederhananya kita lihat berikutnya, next. Nah, ini mudah saya kasih gambarnya saja. Ini kalau otot betis itu diregangi dengan cara menarik tapak kakinya itu ke dalam, ke arah tubuh pasien. Jadi di kiri kita lihat kan kaki kanannya mengalami kram dan kaki kirinya ditekuk, kemudian dikasih kain, selendang atau apa buat ditaruh di tapak kaki dan kemudian ditarik. Berapa detik, lepasin lagi, tarik lagi, kira berapa detik, 5 detik, 10 detik, tarik lagi, lepasin lagi, begitu. Jadi kita bisa gunakan itu karena kalau tangan kita sampai, kita bisa ambil yang cara yang kanan. Cara yang kanan itu kaki kiri itu yang kram itu. Jadi kaki kanannya kita lipat, kita duduk, kemudian kita pegang telapak kaki kiri kita tarik ke badan kita. Itu mempermudah untuk menghilangkan kram. Ini sudah saya coba berkali-kali kalau lagi kram, ya kita lakukan seperti ini. Alhamdulillah cepat menghilang. Next, cara peregangan yang lain adalah seperti ini, di mana ini kita lihat kaki kirinya yang kram, betis kiri yang kram, maka betis kiri itu ditahan ke belakang, luruskan, kaki kanannya dibengkokkan ke depan, dan pegang dinding ini selama beberapa menit. Itu cara yang bisa dipakai juga kalau kita di kamar kita sendiri. Nah, yang sebelah kanan itu adalah kalau paha mengalami kram. Otot paha juga bisa kram. Bisa paha depan, paha belakang. Maka caranya adalah kita ini yang sebelah kanan, paha kanan yang kram, maka kita tidur terlentang, kaki kiri kita tekuk, gitu ya. Kaki kanan kita luruskan, tarik ke arah tubuh
Itu cara mudah-mudahan ini bisa membantu lah. Kalau paha dan kram, tapi biasanya kita jarang kalau orang lanjut usia di paha ini. Yang sering itu ya tadi waktu tidur malam hari itu betisnya. Next, bagaimana kalau jari? Jari-jari juga saya katakan bisa kram, dan itu salah satu cara meregangnya sebelah kiri itu dengan menganukan tapak tangannya, kemudian telapak tangan ditarik ke belakang. Jadi cara demikian. Atau sebelah kanannya itu adalah setelah itu dipijat, mijat jari itu, mijat jari yang sederhana. Jadi itu beberapa cara yang kadang-kadang kita bingung ya, mau bagaimana nilai kram. Ya kalau dia cepat menghilang sih selesai ya, tapi kalau dia berjalan terus beberapa menit kita bisa tidak kuat menanggulanginya. Next, ini ada beberapa cara untuk mencegah kalau sering terjadi kram, kita nggak tahu apa sebabnya, maka kita duga aja tadi itu ada beberapa faktor. Nah, ini sini ada beberapa banyak orang memberikan petunjuk seperti ini. Jadi, yang pertama tadi lakukan peregangan sebelum olahraga, stretching, pemanasan sebelum olahraga. Sebelum tidur juga bisa peregangan. Sebelum tidur peregangan kaki. Kemudian regangkan betis ya dan paha belakang sebelum kita tidur tadi ya. Sebelum tidur. Kalau kita tidur, kadang-kadang kaki kita itu posisinya sedemikian rupa sehingga dia mengarah ke bawah. Untuk menghindari itu supaya nggak terjadi, kalau itu sering menjadikan sebab daripada terjadinya kram, maka tidurlah terlentang dan letakkan bantal di bawah kedua lutut. Ini juga berlaku juga kalau punggung bawah kita sakit. Jadi punggung bawah kita, mana mungkin ada gangguan pada tulang belakang di bagian bawah, low back pain, kalau kita mau tidur mau enak, itu kita tidur dengan terlentang dengan meletakkan bantal di bawah lutut kita. Jadi kaki dengkul kita jadi agak naik sedikit. Itu posisi yang lurus buat tulang belakang. Kemudian karena salah satu sebab adalah dehidrasi, maka disarankan juga minum cukup cairan. Ya kalau kita aktif masih bekerja, entah apa, masih keluar sering, kita minum ya 2 liter sehari semalam. Tapi kalau kita nggak begitu aktif lagi ya cukup 1,5 liter atau 1,134 liter sehari semalam buat minum itu sehingga tidak terjadi dehidrasi. Dan dehidrasi itu bisa macam-macam sebabnya. Dehidrasi itu ya tadi katakan juga aliran darah bisa melambat karena terjadi pengentalan darah dan segala macam terjadi. Kemudian karena ada juga sebabnya ada kekurangan kalsium, kalium atau magnesium, maka disarankan untuk kita cukup makan yang mengandung unsur-unsur itu. Ya apa saja ya, saya mencatat ada beberapa jenis sayur-sayuran yang warna hijau, ada sawi, ada juga misalnya saja semacam buah-buahan seperti pisang, banyak kaliumnya, gitu ya. Kemudian anggur dan macam-macam yang lain. Jadi apa namanya itu kita cukup makannya sehingga kebutuhan akan kalsium, kalium dan magnesiumnya bisa cukup. Atau kalau enggak kita beli magnesium misalnya itu ada di apotek dalam bentuk kapsul dan sebagainya itu. Saya kira ini hal-hal yang singkat saya akan sampaikan untuk praktis saja. Kalau mau kram jangan bingung, lakukan peregangan itu yang utama. Kedua, pijat dengan baik dengan lunak. Ketiga, kalau enggak juga panaskan ya, dengan air hangat atau dengan disiram air hangat dan sebagainya. Yang lainnya itu adalah terkait dengan penyebab yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Dr. Merdias. Mudah-mudahan kita sekarang kalau kram-kram tengah malam ya sudah bisa menolong diri kita sendiri. Ya nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh cek ke Dr. Merdias langsung.